Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir hari ini? Doni Pak, Doni. Kenapa Doni? kunci rumahnya ketemu Pak. Untuk mana ketemu? Mudah-mudahan Doni ini cepat kunci rumahnya ketemu ya. Amin. Amin. Jadi Anda kita pelajari 4 pilar perjalanan spiritual interaksi syariat, tarikat hakikat dan makrifat. Dalam akidah ini dalam belajar ini kita perlu dengan fondasi seperti kita membangun rumah, kita perlu ada fondasinya sebelum dinaikkan dinding atap-atapnya. Kalau rumah tanpa fondasi itu mudah roboh. Kemudian sebelum kita mempelajari syariat, hakikat dan makrifat ini, kita perlu mengenali Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sebelum kita mengenal Tuhan kita, sebelum kita mengenal Allah, kita perlu mengenal dengan diri kita terlebih dahulu. Kita kasih contoh. Demi tolong ke depan. Saya bertanya kepada Anda, jika kita ingin memiliki, ingin tahu di mana itu Tuhan, berapa besar Tuhan, kita terlebih dahulu di mana itu Tuhan. Tuhan itu sebelum kita di mana itu Tuhan, kita tanya kepada diri apa itu Allah itu, kita tanya apa pertanyaan kepada Anda. Ini kita lihat saudara kita Doni, ya kan? Saya Bapak tanya kepada Anda, di mana itu Doni? Di depan Pak. Itu Doni. Depan sampai Bapak. Ini jasadnya, Doni itu mana? Nampak. Doni itu nyawanya. Nyawa itu mana? Rambut bernyawa. Bernyawa. Kemudian segala hal yang memiliki dari kaki sampai ke rambut itu bernyawa. Begitu juga Allah. Allah itu meliputi dari segala-galanya. Taklah susah mencari ilah lado dalam tubuh. Taklah susah mencari Allah lado dalam tubuh. Di dalam tubuh ada tubuh, di dalam tubuh pandan madi, di dalam tubuh ada tubuh, di dalam tubuh insan madi. Silakan. Sebelum kita mengenai itu, kita kenal dengan Tuhan. Jika orang bertanya itu bentuk Allah, kita tanya lagi kepada mereka, Anda tahu rasanya garam? Asin. Apa bentuk asin itu? Nggak tahu kan? Jadi kita tidak pernah tahu apa bentuk Allah. Jika orang
menjalankan ibadah secara konsisten. Latihan ini seperti kita melaksanakan sholat konsisten dalam waktu yang tepat pada saat itu. Kemudian zikir mengingat Allah secara lisan dan hati untuk ketenangan di jiwa. Zikir ini tidak hanya di siap salat saja, tapi zikir ini banyak dilakukan oleh umat manusia. Zikir ini orang yang berpaham dengan syariat, kalimat la ilaha illallah itu yang dipahaminya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tingkat yang kedua, kalimat la ilaha illallah yang dipahaminya aku menyembah akan Allah. Kemudian tingkat yang paling tinggi, kalimat la ilaha illallah yang dapat dipahami tidak ada yang disembah selain Allah. Kemudian mursyid, pentingnya bimbingan guru rohani agar tidak tersesat di jalan. Seperti ini kita masuk kepada syariat, baru kita masuk kepada tarikat, baru kita masuk kepada hakikat, baru kita masuk kepada makrifat. Jika kita langsung kepada makrifat, kita akan sesat. Sesat di jalan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kemana dia arahnya. Seperti kapal tidak tahu kemana arah tujuannya. Kemudian hakikat. Kalau mendengarkan Anda, hakikat ini realitas ilahi. Penyikapan takbir batin sehingga hamba memahami rahasia di balik setiap syariat. Di dalam surah Yunus, tolong bacakan ayat ini kepada ayat ini silakan. Yunus ayat 32. فماذا بعد الخوف إلا
Nabi. Marifat ini adalah buah dari perjalanan panjang melalui syariat, tarikat dan hakikat. Kita perlu mengenali dari Sang Pencipta kita agar kita tidak sesat di jalannya. Kemudian demikianlah dari hari ini. Kemudian Bapak beri kepada Nanda dua kelompok, satu laki-laki, dua perempuan. Kelompok satu, apa yang tolong ingatkan, apa yang Ananda pahami dengan konsep dari materi yang Bapak ajarkan tadi tentang syariat dan tarikat. Kemudian kelompok dua, apa yang Anda pahami dari Bapak yang ajarkan tadi tentang hakikat dan makrifat. Apa yang Anda pahami tentang syariat dan tarikat? Sudah dapat? Kepada kelompok satu disilakan. Tentang syariat itu. Mau tarikat. Syariat itu adalah suatu fondasi kita atau aturan Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, seperti ibadah, muamalah, dan hukum. Sedangkan tarikat adalah itu suatu jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kelompok satu. Kemudian kelompok dua, apa yang Anda pahami tentang hakikat dan makrifat? Bisa? Tidak bisa. Jadi perlu Anda pahami jika Bapak menerangkan tadi tentang hakikat dan makrifat ini, tolong dibaca-baca ya lumayan. Demikianlah